Kisah tragis ini bermula layaknya sebuah dongeng. Luz berdiri di altar dengan gaun putihnya, yakin bahwa ini adalah momen paling bahagia dalam hidupnya. Dia baru saja menikahi Pangeran Orth, pangeran pertama dari wilayah kekuasaan Kerajaan Zeon. Semuanya terasa utuh, sempurna. Dia benar-benar percaya bahwa inilah puncak kebahagiaan dalam hidupnya. Tanpa sadar ini tepi jurang. Perhatikan baik-baik, suasana romantis ini akan hancur berantakan. Pesta terang benderang berganti menjadi menara gelap di bawah langit malam yang dingin. Jeritannya merobek kesunyian yang ada. Luz ditahan paksa. Tubuhnya meronta saat sihir kilat putih menyambar masuk menembus aliran darahnya. Dengan suara parau dia memohon agar dihentikan. Tapi tidak ada yang peduli, kecuali pria itu. Orth. Pria itu menatapnya tajam. Bukan dengan rasa khawatir, melainkan dengan obsesi yang gila. Dia menghela napas panjang, tampak puas. Rasa sakit Luz justru membuatnya bergairah. Tangannya menekan dada gadis itu saat sebuah batu sihir merah menyala dipaksa masuk ke dalam tubuhnya. Dia berbisik malam pertama ini akan terasa berat, seolah ini hanyalah sekadar permulaan yang sedikit kasar. Lalu dia berbisik dengan tenang dan puas. Batunya sudah masuk. Dia memanggil namanya seakan ini momen yang romantis. Lalu tertawa pelan saat tubuh Luz mulai bereaksi. Rambut pirangnya perlahan berubah menjadi hitam pekat tepat di depan matanya. Dan Orth menyebutnya sebagai bukti. Bukti kekuatan sihirnya yang luar biasa. Tubuhnya bergetar hebat, nyaris kehilangan kesadaran. Luz menatap pria itu dengan berurai air mata dan menanyakan satu-satunya hal yang paling penting. Kenapa? Kenapa dia melakukan hal sekejam ini? Orth bahkan tidak ragu sama sekali. Batu itu akan memberinya kekuatan yang luar biasa. Anak yang dilahirkannya nanti akan melampaui siapapun. Hanya itu pedulinya, status, dan juga kekuasaan absolut. Sebuah cara untuk membungkam siapa saja yang berani merendahkan keluarga kerajaan dari kerajaan Zan akibat sihir mereka yang dinilai lemah. Kau bisa merasakannya kan? Kenyataan pahit itu menghantamnya. Pria yang dia cintai tidak pernah ada. Dia menanyakan rencana busuknya. Apakah setiap kata manis dan janjinya palsu pria itu mendekat tanpa rasa bersalah dan bilang dia sama sekali tidak berbohong. Mengandung benihnya seharusnya menjadi kebahagiaan yang terbesar bagi Luz. Dan soal kebaikan, pria itu bersikeras selalu bersikap manis padanya. Lalu dia mendorong batu merah itu semakin dalam. Orth bahkan mengakui satu kebenaran yang kejam. Kebanyakan orang akan mati menahan sakit saat batu itu ditanamkan. Tapi Orth bilang dia sangat percaya padanya. Tentu saja, jika Luz selamat, dia berjanji mereka akan saling mencintai. Bahwa dia akan memeluknya terus sampai Luz melahirkan anaknya nanti. Terdengar seperti kasih sayang. Tapi jelas terasa layaknya sebuah ancaman yang mematikan. Kesadarannya perlahan mulai memudar. Rasa sakitnya bukan sekadar luka fisik biasa. Rasanya seolah jiwanya sedang dihancurkan secara perlahan, keping demi keping dalam kegelapan. Dalam kesadarannya yang kian menghilang, dia bertanya-tanya bagaimana semua penderitaan ini bisa terjadi. Apakah salah jika dia hanya ingin dibutuhkan? Berharap seseorang akhirnya akan menyayanginya sepenuh hati. Masa lalunya pun berputar kembali. Setelah ibu kandungnya meninggal dunia, segalanya berubah drastis. Ayahnya menikah lagi. Dan sejak saat malang itu, dia bukan lagi seorang anak perempuan. Dia berubah menjadi aset. Keluarga Marquis hanya memandangnya sebagai alat penghasil kekuatan sihir belaka. Ibu tirinya terus memaksanya untuk segera menikahi Pangeran Orth demi sebuah status sosial dan kekayaan. Agar Luz tetap patuh, mereka membakar semua bukunya dan membiarkannya benar-benar buta soal ilmu sihir. Lalu malam itu di Taman Mawar, saat Orth melamarnya, pria itu menatapnya tajam dan bilang bahwa dia sangat berharga. Berjanji menjadikannya wanita paling bahagia di negeri ini. Dulu, Luz benar-benar mempercayai janji manis itu. Dia menangis haru karena mengira akhirnya telah menemukan tempat di mana dia pantas untuk berada. Namun kenyataan pahit menariknya kembali. Kini, dia terbangun di lantai dingin sebuah sel batu yang gelap. Cahaya matahari menembus jeruji besi jendela kecil. Dia masih hidup. Dan percayalah padaku, itulah bagian terburuknya. Satu pikiran langsung menghantam kesadarannya. Seharusnya dia mati saja.
Mati akan jauh lebih baik, karena bertahan hidup hanya berarti satu hal. Dia akan dipaksa mengandung benih pria itu, lalu mati sia-sia. Dengan langkah gontai, dia menatap pantulan cermin itu. Sosok yang balas menatapnya bukan dirinya. Rambut pirangnya lenyap, terganti oleh hitam pekat yang kelam. Batu merah itu tertanam di dadanya, layaknya sebuah kutukan abadi. Dia tak mengenali dirinya sendiri dan dia menerimanya. Lukasari telah lama mati, gadis yang mempercayai keluarganya, yang mendamba cinta dan menuruti setiap tuntutan mereka. Gadis itu terlalu naif. Yang tersisa kini adalah wujud yang sama sekali berbeda. Sosok yang terperangkap, berubah, dan sepenuhnya sadar akan pengkhianatan yang menghancurkannya. Dia berbalik menatap jendela berjeruji itu, membuat satu keputusan final. Dirinya yang dulu telah mati. Siapapun yang pernah berdiri di sini telah musnah, digantikan seseorang yang menolak tunduk pada takdir untuk pertama kalinya. Dia bertanya, mampukah dia melakukan apa yang dulu tak pernah bisa ia lakukan? Lalu, dia bergerak. Dia meraih kursi kayu berat dan menghantamkannya ke pintu sel berkali-kali, menuangkan seluruh sisa tenaganya ke dalam setiap pukulan. Dia berteriak lantang, dia muak hidup hanya demi orang lain. Mulai sekarang, dia hidup untuk dirinya sendiri. Hantaman terus terjadi. Keputusasaannya menjelma menjadi tenaga brutal saat dia menjerit menuntut pintu itu hancur. Jawabannya bukanlah pintu yang retak, melainkan sebuah ledakan dahsyat. Cahaya biru menyilaukan merobek dinding menara, menghancurkan bebatuan, dan memenuhi ruangan yang pengap itu dengan puing serta debu tebal. Luz terhempas mundur, terbatuk dengan pandangan kabur. Menembus kabut asap, dia melihat sepasang sepatu bot melangkah mendekat. Suara berat memecah kesunyian, begitu tenang dan absolut. Pria itu akhirnya menemukannya. Dia mendongak, lalu membeku. Pria jangkung berdiri di sana, berambut pirang, berwajah tajam, dengan aura luar biasa yang seolah meremukkan udara. Di belakangnya, naga biru raksasa menjulang di atas menara yang hancur. Sayapnya terbentang lebar menutupi langit kelam. Itu saja sudah cukup menjelaskan segalanya. Pria itu dari Kekaisaran Dragalas. Pria itu menatap rendah padanya dan mengakuinya dengan sangat santai. Dia terlambat. Saat gadis itu menuntut alasan kedatangannya, pria itu tak ragu sedikit pun. Misinya sangat sederhana, menghancurkan batu iblis yang tertanam di dada gadis itu. Dia menjelaskannya bagai fakta mutlak. Batu iblis dari jantung seekor naga bukanlah sesuatu yang pantas dimiliki oleh manusia manapun. Itu terlalu kuat, dan berdasarkan kontrak kuno mereka dengan para naga, begitu lokasinya diketahui, batu itu harus segera dimusnahkan. Selama sedetik, percikan harapan kecil muncul di hatinya. Jika batu itu musnah, dia bebas. Tak ada lagi penjara. Tak ada lagi takdir bersama Orth. Namun pedang itu terhunus. Dia mengangkatnya dan mengarahkan ujung bilah itu tepat ke jantung gadis itu. Tanpa ragu, tanpa emosi, dia menyatakannya dengan sangat datar. Dia akan menghancurkan batu itu bersama nyawanya. Kenyataan pahit itu langsung menghantamnya. Pria ini tidak datang menyelamatkannya. Dia datang untuk mencabut nyawanya. Kalian harus tahu, inilah pertemuan pertama mereka. Pria yang kelak mempertaruhkan nyawa demi gadis ini. Tapi untuk saat ini, dia hanyalah seorang algojo yang berdarah dingin. Luz dilanda kepanikan dan memaksa kata-katanya keluar, menyuruh pria itu untuk menunggu. Jika dia ingin batu itu lenyap, dia hanya perlu mengeluarkannya saja. Tak perlu sampai membunuhnya. Pria itu sama sekali tak bergeming, jawabannya sangat ketus. Mengeluarkan sebuah batu pengekang sihir tanpa melukai inangnya membutuhkan alat magis khusus. Dan dia sama sekali tak punya alasan melakukan itu demi dirinya. Semua pun menjadi jelas. Wajah berbeda, fakta yang sama, nyawanya sama sekali tak berarti bagi mereka. Saat itulah sesuatu dalam dirinya meledak penuh tekad. Dia menolak mati dengan cara menyedihkan begini. Keputusasaan menajamkan pikirannya saat dia menggali ingatannya. Dan akhirnya dia menemukan satu hal penting. Lingkaran sihir hijau yang dulu pernah dia lihat di istana kerajaan. Mantra stasis. Sihir itu menghentikan gerakan selama 5 detik. 5 detik saja sudah cukup. Dia mengangkat tangannya, mengunci target pada pria itu sambil menegang. Kau dan aku tahu dia bersumpah menghentikannya, tapi percayalah,
Yang muncul bukanlah cahaya hijau. Lingkaran sihir ungu raksasa meledak di bawah mereka, memancarkan kekuatan yang sangat mematikan. Rantai cahaya meletus dari sana, melesat ke atas dan melilit pria itu, menguncinya tanpa ampun. Benturan keras itu memaksanya mengerang menahan sakit. Keterkejutan nyata menghancurkan ketenangannya saat rantai itu menyeretnya tunduk ke lantai. Matanya membelalak. Luz menatap tak percaya. Ini bukan sihir yang dia ingat. Warnanya salah total. Skalanya jauh melampaui apapun yang berani dia bayangkan. Tapi sihir itu berhasil. Itu yang terpenting. Dia tidak sudi membuang kesempatan ini. Dia berbalik untuk lari, tapi langkahnya terhenti. Pria itu tetap nekat bergerak. Mengabaikan rantai, dia menerjang maju. Tangan bersarungnya melesat dan mencengkeram pergelangan Luz sekeras besi. Tarikannya menghempaskan tubuhnya kembali padanya. Wajah pria itu dipenuhi amarah murni saat dia menggeram tajam. Kau, beraninya kau menggunakan sihir kepatuhan laknat itu pada diriku. Sang komandan menuntut jawaban atas keberaniannya mengikat dirinya dengan sebuah sihir kepatuhan mutlak. Luz terdiam. Dia tidak mencoba sihir itu. Niatnya adalah sihir kelumpuhan. Tapi dia tidak bisa bicara. Terengah-engah mencari udara sementara cengkeraman pria itu semakin mencekiknya tanpa ampun. Dia menekannya lebih keras, menunjuk pada satu kejanggalan mutlak. Energi dari batu penghambat sihir seharusnya menghancurkan dan membunuh manusia biasa seketika. Namun, dia justru menggunakannya. Pria itu menuntut jawaban. Luz hanya tersedak memohon untuk dilepaskan. Sebuah lambang putih bercahaya tiba-tiba menyala panas tepat di lehernya. Ekspresinya langsung berubah terkejut saat tubuh besarnya berkhianat. Tangannya tersentak melepaskan gadis itu dengan sendirinya. Luz terjatuh, terbatuk lemas. Sang komandan terlihat jelas meronta. Tubuhnya tak lagi berada dalam kendalinya, hingga dia dipaksa berlutut tak berdaya. Dia mengumpat marah. Sementara Luz mulai menyadari kenyataan sebenarnya. Pria itu mematuhinya. Ikuti terus, karena Luz menatap tangannya, berusaha mencerna semua kegilaan ini. Dia seharusnya tidak bisa memakai sihir dengan batu tertanam di dadanya, apalagi mengeluarkan mantra sedahsyat ini. Sang komandan menyadarinya. Ini bukan sihir baru. Ini adalah mantra penahan yang didorong hingga batasnya. Bermutasi karena kekuatan mentah batu itu. Dia menatapnya gelisah. Menyadari gadis ini tidak paham sihir. Namun di saat kritis, dia merapal hal ekstrem ini. Terdengar derap sepatu menggemuruh di tangga. Para penjaga berteriak panik, memperingatkan bahwa Pangeran Orth akan membantai mereka jika terjadi sesuatu padanya. Luz membeku sejenak. Jika monster ini terikat padanya, maka dia akan memanfaatkannya. Dia memerintahkannya membawanya pergi. Rahangnya mengeras menahan amarah. Tapi pria itu tak kuasa menolak takdirnya. Para penjaga menerobos masuk dengan senjata terhunus. Tapi komandan itu menganggap mereka hanyalah hama pengganggu. Lingkaran sihir ungu besar kembali menyala di bawah kakinya. Dan dengan satu hempasan kekuatan murni, dia membuang mereka semua tanpa usaha. Dia berbalik menatap Luz dengan sangat dingin, memperingatkannya agar tidak memancing amarahnya lebih jauh. Seekor naga biru turun, dan tak lama, mereka terbang, membelah kelamnya malam yang dingin. Begitu jarak mereka, dan menara itu cukup jauh. Dia berkata, mereka akhirnya bisa bersantai. Luz tetap waspada, bertanya kemana tujuan mereka. Ke Kaisaran Dragalas. Dia tahu betul reputasi mengerikannya. Wilayah yang sangat luas, perjanjian suci naga, dan pasukan yang ditakuti layaknya badai kehancuran. Jika dia diutus sendirian ke sini, posisinya pasti sangat tinggi. Mereka tiba di kastil yang sangat megah, dan Luz ditempatkan di kamar mewah. Bukti mutlak dari status pria itu. Dia berdiri menjulang di depannya dan menuntut namanya. Luz. Dia menyatakan telah menuruti perintahnya, dan kini menuntutnya melepaskan ikatan sihir kepatuhan sialan itu. Luz mencengkeram erat batu di dadanya dan menolak keras. Jika dilepas, monster ini pasti membunuhnya. Ekspresinya menggelap tajam, tapi dia tidak gentar sedikit pun. Luz mulai menetapkan syaratnya. Dia harus mencabut batu iblis itu dan menjamin nyawa gadis ini. Hanya dengan begitu, Luz akan melepaskannya. Kepalanya mengerat, menahan amarah yang meledak, tapi dia tak bisa membantah.
Kalian bisa merasakan ketegangannya. Bukan? Rencana ini sangat liar, tapi terbukti mengikatnya dengan sempurna. Pria ini mematikan, dan dia sudah pernah mencoba menghabisi nyawanya. Tapi selama belenggu sihir itu bertahan. Pria ini adalah perisai utamanya. Jadi, Luz memilih memanfaatkannya demi menyambung nyawa di tengah kegelapan. Gilzark bertanya tajam, apakah Luz benar-benar paham makna gelap di balik mantra kepatuhan? Lalu, dia membongkar kenyataan brutalnya. Siapapun yang terikat mantra ini akan mati jika tidak rutin menerima aliran sihir dari Sang Tuan. Bagi manusia, transfer sihir ini tidaklah abstrak, butuh kontak fisik yang melibatkan cairan tubuh. Makna liarnya langsung terasa. Luz gemetar, rasa tidak nyaman merayap naik. Bertanya-tanya, mengapa hal seintim dan seliar itu mutlak diperlukan hanya untuk menstabilkan sebuah sihir. Pria itu tak melunak, dia justru semakin mendesak. Terang-terangan mengejek situasi gila ini. Merapalkan mantra kepatuhan pada manusia jelas bukan hal normal. Itu sangat menyimpang. Sesuatu yang hanya dilakukan oleh pendosa bejat. Tatapannya menajam. Dia menantang. Apakah keputusan mengikatnya berarti Luz siap mengambil tanggung jawab penuh untuk terus memberinya nafas kehidupan? Sebelum gadis itu sempat bernapas, Gilzark merenggutnya, menariknya ke dalam ciuman yang dalam, panas, dan memaksa. Pikiran Luz kosong, lalu berpacu liar. Inilah dia, inilah proses pengisian sihirnya. Dia menjauh sejenak, hanya untuk berbisik parau bahwa sebuah ciuman sama sekali tidak cukup. Lalu dia kembali menciumnya lebih keras. Luz langsung merasakannya. Tenaganya terkuras habis. Tubuhnya melemah, pasrah di bawah dominasi mutlak pria itu dan sihir yang ditarik paksa dari nadinya. Ketika pria itu akhirnya melepaskan pangutannya, dia menatap gadis itu lekat-lekat, bertanya apakah Luz siap mencabut mantranya setelah dia benar-benar mengerti bayaran mahal di baliknya. Tubuhnya bergetar, tapi dia menolak mundur. Jika sihirnya adalah harga untuk bertahan hidup, maka dia akan membayar semuanya. Luz kembali menolak dan menegaskan ulang tuntutannya. Pria itu harus aman mencabut batu iblis dari dalam dadanya. Mantra pengikat itu langsung bereaksi. Gilzark terpaksa jatuh berlutut di bawah kakinya. Dipaksa tunduk, dia memberikan janjinya. Tapi di detik berikutnya, pria itu menyentak tangan Luz dan menggigit kulitnya dengan kejam. Luz tersentak mundur, terkejut dan gelisah. Dia tidak yakin apakah ini bagian dari sumpah atau murni hasrat gelap lainnya. Saat ketegangan sedikit mereda, dia baru sadar bahwa dia tidak tahu identitas pria ini. Dia menanyakan namanya, Gilzark Regulus Dragalas. Nama itu menghantam Luz bagai sebuah gelombang mematikan. Bukan sekadar komandan biasa, bukan pula pejabat tinggi, melainkan sang kaisar Dragalas itu sendiri. Penguasa mutlak kekaisaran terbesar di benua ini. Kekaisaran kelam yang selalu ditakuti sebagai badai kehancuran sejati. Bayangkan saja, dia tahu pria ini luar biasa, tapi kenyataan ini di level berbeda. Luz ragu sejenak, bertanya apakah dia harus memanggilnya dengan sebutan Yang Mulia Kaisar. Tapi Gilzark langsung membungkam bibirnya. Cukup sebut namanya saja. Panggilan formal dari mulut gadis itu hanya membuatnya merasa muak. Luz tidak tahu pasti apakah itu memang sifat angkuhnya atau sekadar efek samping dari mantra kepatuhan. Gilzark beralih cepat. Dia akan menentukan nasib Luz nanti. Untuk sekarang, gadis itu harus tetap di kamar dan menutup mulutnya rapat-rapat. Dengan jentikan sihir, dia menyembunyikan batu bercahaya di dada Luz, lalu memberinya peringatan dingin. Tak boleh ada yang tahu soal batu itu, dan rahasia tentang mantra kepatuhan ini harus dibawa mati. Luz mengangguk setuju, itu sangat jelas. Jika tahta pria itu hancur, perlindungannya pun lenyap. Tapi Luz sama sekali tidak mempercayainya sedetik pun. Sang kaisar membencinya jika dia menemukan celah dari mantra tersebut. Luz tak bisa membayangkan apa yang menantinya. Meski begitu, penahanannya saat ini terasa jauh berbeda dari sebelumnya. Dia dibanjiri kemewahan luar biasa. Disajikan makanan lezat, dilayani pelayan sopan, dan diberikan pemandian yang sangat megah. Segala kemewahan ini menjeritkan status dan kenyamanan mutlak. Tapi saat tubuhnya tenggelam di ranjang raksasa itu, tak ada rasa aman. Semuanya terasa begitu salah. Dia bertanya-tanya,
Apakah sikap aneh pelayan itu akibat mantra kepatuhan yang memengaruhi seisi istana kaisar? Apapun itu, dia takkan bisa tenang. Tubuhnya dimanja kenyamanan, tapi pikirannya terus berputar liar tanpa henti. Ia gelisah, tetap berada di sisi kaisar berarti hidup dalam bayang-bayang bahaya yang terus mengintainya. Tenaganya terkuras habis, pikirannya melayang kembali ke menara itu, pada pria yang ia tinggalkan, dan rasa cemas mulai merayap. Jika pria itu tahu dia telah kabur, dia meremas spray kuat-kuat, mati-matian meyakinkan dirinya bahwa dia kini aman. Ini adalah wilayah kekaisaran Dragalas. Bahkan iblis seperti dia takkan bisa bergerak mudah melawan kekuatan sebesar ini. Setidaknya itulah yang ia yakini. Lalu siksaan itu datang. Rasa sakit yang tajam dan brutal merobek dadanya. Matanya terbelalak liar, pandangannya hancur dan berputar gila. Sementara batu merah di balik kulitnya berdenyut dengan cahaya sangat kejam. Dia tersengal, tubuhnya melengkung saat penderitaan luar biasa itu melonjak. Tangannya langsung mencengkeram tulang selangkanya. Mati-matian mencoba menahan rasa sakit itu, tapi semuanya benar-benar percuma. Kepedihan itu menyebar, begitu mencekik, seolah ada sesuatu di dalamnya yang hancur berkeping-keping. Kakinya menendang kasur, berjuang keras hanya untuk menarik satu napas menyakitkan. Kesadaran itu datang bersama gelombang teror yang gelap. Kekuatan batu itu sedang mencabik-cabik tubuhnya dari dalam. Pintu terbuka berderit. Gilzark melangkah masuk, santai dan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Suara beratnya membelah ruangan, bertanya, apakah wanita ini berniat tidur tanpa memberinya asupan sihir? Tapi lalu dia melihatnya meringkuk, gemetar hebat, dan terus mencengkeram dadanya. Pria itu mendekat, menatap tajam, mendengar rintihannya tentang efek samping yang mematikan. Dia membungkuk dan menjelaskannya dengan dingin. Kekuatan batu itu beracun. Kebanyakan orang takkan selamat menahan penderitaan ini sendirian. Dan kalaupun mereka selamat, saat sihirnya menumpuk terlalu banyak, itu akan mulai menggerogoti sisa umur mereka. Ini bukan sekadar siksaan, ini adalah kematian yang perlahan. Luz menatapnya. Matanya basah, dan rasa takut akhirnya menghancurkan pertahanannya. Dia menggapai pria itu, memohon dengan putus asa untuk melepaskannya. Tapi sebaliknya, Gilzark menyuruhnya menatap matanya langsung. Dia menariknya mendekat, memulai transfer itu lagi. Sentuhan kulit mereka langsung memicu reaksinya. Sihirnya mengalir deras ke dalam diri pria itu, dan dia merasakan beban itu pergi. Pria itu mundur sedikit, suaranya pelan dan dalam, menjelaskan jika batu itu memakannya hidup-hidup, maka menyerahkan sihirnya akan meringankan beban itu. Lalu dia menuntut lebih, sama sekali tak ada ruginya bagi kaisar ini. Dia mendapatkan kekuatan dari penderitaannya. Pria itu mendesak lebih jauh, menyedot lebih banyak sihir. Tapi kali ini, Luz merasakan sesuatu yang janggal. Alirannya terasa tidak seimbang. Sihir yang menumpuk di dalam dirinya terlalu besar, jauh melampaui apa yang sedang ditarik keluar. Tekanannya tak kunjung mereda, malah berubah menjadi siksaan yang jauh lebih dalam dan intens. Dia tersengal, menyadari kenyataan pahit ini. Ini belum cukup, semuanya terlalu lambat. Rasa sakitnya takkan berhenti begini. Dalam keputusasaan, dia menatapnya dan memaksakan satu pertanyaan keluar. Jika ada cara untuk memindahkannya dengan lebih cepat, lakukanlah sekarang. Gilzark terdiam, mengulang kata-katanya seolah sedang mengujinya. Tapi wanita itu langsung memotongnya cepat. Kepanikan mengambil alih segalanya. Jika ada cara lain, maka cepatlah lakukan. Seringai gelap terbentuk di bibirnya. Itu saja yang dia butuhkan. Dia mengingatkan wanita itu. Dialah yang meminta. Jangan pernah mengeluh setelah ini. Waktu seakan berhenti dan adegan pun terpotong tajam. Kembali ke menara reruntuhan itu. Suara sepatu bot menginjak batu hancur memecah kesunyian. Pangeran Orth berdiri di tengah kehancuran. Rambut peraknya memantulkan cahaya bulan. Ekspresinya begitu tenang, ketenangan yang terasa sangat salah. Pasukannya langsung menunduk, melaporkan ada yang selamat. Salah satu dari mereka menyeret pengawal yang terluka ke depan. Orth melangkah masuk. Suaranya sedingin es bertanya, apa yang terjadi? Penjaga itu nyaris tak sanggup menjawab. Orth menjambak rambutnya, memaksa kepalanya mendongak menuntut jawaban yang jelas di antara darah dan napas yang tersengal. Penjaga itu akhirnya bicara. Seseorang membawa Luce,
Orth mengulangnya dengan sangat pelan penuh kendali maut. Membawa Luce pergi, siapa penjaga itu sudah tak punya jawaban lagi. Orth melepaskannya dengan rasa jijik yang luar biasa. Berdiri di ruangan yang hancur. Pangeran itu memejamkan mata dan menarik napas. Ekspresinya menegang. Udara berbau sihir yang begitu pekat cukup busuk untuk mengganggunya. Dia menatap dinding yang hancur. Menelusuri sisa kehadiran itu, bertanya-tanya apakah itu milik bajingan yang membawa wanitanya pergi. Pikirannya langsung menggelap. Kemana wanita itu pergi? Sejak kapan Luce jadi incaran? Lalu, pikirannya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Dia menarik napas lagi dan menemukannya. Sihir Luce begitu kuat dan meluap-luap. Aroma itu memenuhi paru-parunya dan ketenangannya sedikit mulai retak. Di bawah cahaya bulan purnama, Pangeran Orth meledak dalam tawa yang gila. Tangannya mencengkeram kepalanya sendiri. Matanya membelalak merah saat dia meresapi aroma yang tertinggal di udara. Ini sangat menggairahkannya. Jika sihirnya tercium sekuat ini, berarti dia telah menggunakannya. Itu berarti wanita itu bangkit jauh lebih cepat dari dugaan. Lebih dari itu, dia berhasil menggunakan sihir meski ada batu penekan sihir yang tertanam di tubuhnya. Baginya, itu kemustahilan yang indah. Di belakangnya, para bawahannya menegang jelas terlihat sangat ketakutan. Seseorang mencoba menyebut nama Luce, tapi Orth nyaris tak mendengarnya sama sekali. Dia menutupi wajahnya, ekspresinya berubah menjadi obsesi murni saat dia bergumam tentang Luce miliknya. Ini jelas membuktikannya, dia memang sosok sempurna seperti yang Orth yakini, yang pantas mengandung anaknya. Dan sekarang, apapun yang terjadi, dia akan menemukannya. Seorang penjaga dengan ragu berkata, mungkin saja wanita itu sudah mati. Oke, kisah A. Suasana hati Orth langsung berubah. Tatapannya menajam dingin dan mutlak. Luce masih hidup. Dia mengeluarkan jam saku emas, menjelaskan bahwa benda itu menunjukkan sisa waktu wanitanya. Selama jarumnya belum menyentuh angka 0, dia hidup. Lalu perintah mutlak turun, kehilangannya harus dirahasiakan. Jangan ada kepanikan, jangan ada gosip. Dia mencondongkan tubuh. Suaranya penuh ancaman maut, memastikan mereka paham. Para penjaga itu langsung setuju, berkeringat dingin di bawah tekanan. Jika sampai bocor, penggunaan batu terlarang itu bisa terbongkar. Orth, di balik pesona pangeran sempurnanya, menunjukkan wujud aslinya sangat kejam, penuh kendali, dan mematikan. Hanya dengan jentikan jarinya, seorang pembunuh bertopeng muncul begitu saja dari dalam bayangan. Orth memerintahkannya untuk segera mencari Luce dan membawanya pulang. Apapun bayarannya, dan jika terpaksa dia punya izin penuh untuk membunuh siapapun yang mengambil wanitanya. Mari kita pindah ke pemandangan yang lebih intim di kastel kekaisaran. Luce berbaring di ranjang bersama Gilzark, pikirannya berpacu gila, mencoba menyatukan bagaimana mantra kepatuhan ini bekerja. Jika perpindahan sihir antar manusia butuh sentuhan cairan tubuh, maka proses yang lebih cepat berarti sentuhan yang jauh lebih intim. Kenyataan itu membuatnya gelisah, tapi dia sama sekali tidak berhenti. Gilzark bergerak semakin dekat, sepenuhnya fokus untuk menarik keluar sihir dari tubuhnya. Luce meremas erat seprai. Benar-benar kewalahan, tubuhnya masih terasa seolah hancur lebur akibat kekuatan batu kutukan itu. Namun disinilah dia membiarkan pria yang baru dikenalnya menyentuhnya sedekat ini. Semuanya terasa tidak nyata dan di luar kendali. Tapi kau dan aku tahu semua kegilaan panas ini berakar dari sang pangeran. Gilzark berhenti sejenak, menatapnya tajam, bertanya apakah dia ragu. Luce tersentak, tertangkap basah. Pria itu menyadari tekad kuatnya, tapi juga menunjukkan satu fakta yang tak terbantahkan. Gadis itu yang menderita. Jika dia memaksakan diri, tatapan menyiksanya harus diubah. Nadanya dingin, seolah tak peduli, tapi jauh di dalam. Dia menyadari suatu keganjilan. Rasa sakit Luce memancing emosinya. Mantra kepatuhan ini tidak sekadar mengikat setiap gerakannya. Mantra itu mulai mengendalikan perasaannya. Fakta kelam itu sungguh memancing ketertarikannya. Luce menatap pria itu, bertanya-tanya apakah reaksi Gilzark ini benar-benar karena dirinya. Namun, sebelum dia sempat berpikir, gelombang sakit yang jauh lebih tajam merobek dadanya, menyiksa tanpa ampun. Gilzark berdecak kesal. Jika gadis ini mati karena rasa sakit,
itu akan menjadi masalah besar. Dia menyesuaikan diri, fokus menarik lebih banyak sihir gadis itu. Kali ini, efeknya terjadi seketika. Luz terpaku. Dia malu dengan betapa intens rasanya, tapi hasil luar biasa ini tak bisa diabaikan. Lebih banyak sihir yang diserap, dan tekanan menyiksa di dadanya perlahan mulai mereda. Rasa sakit yang merobek tubuhnya itu akhirnya memudar, menghilang perlahan. Sesaat kemudian, Gilzark menarik dirinya mundur. Dia menyisir rambut dengan napas berat, menggumamkan betapa merepotkannya sihir gadis itu. Lalu, dia kembali mencondongkan tubuh, menghapus jarak di antara mereka. Saat Luz terengah-engah mencari udara, pria itu mengunci tatapannya. Dia menyuruh gadis itu diam dan hanya fokus mutlak pada dirinya. Luz bergetar hebat di bawah intensitas itu. Tubuhnya bereaksi liar di luar pemahamannya. Berbagai sensasi berbenturan, rasa sakit dan hasrat kelam menyatu, membuat kesadarannya benar-benar kacau balau. Dia memanggil nama Gilzark dengan suara tertahan, mencoba menjelaskan ada yang salah. Seolah kepala dan tubuhnya perlahan hancur terbelah dua. Pria itu nyaris tak bereaksi. Balasan dinginnya justru membuat Luz semakin gemetar penuh ketakutan. Gadis itu memohon agar dia melakukan sesuatu, apapun. Untuk memperbaikinya, Gilzark tersenyum tipis yang penuh arti. Lalu menyetujuinya. Dia mendekat, memangkas jarak kelam itu, dan berbisik bahwa dia akan mengurusnya. Detik itu menghantam keras. Napasnya tercekat. Tubuhnya menegang saat sensasi luar biasa itu memuncak tajam. Saat semua berlalu, dia terengah-engah, nyaris tak mampu mempertahankan kewarasannya sendiri. Pria itu mundur dengan begitu santai, mengomentari betapa manisnya rasa sihir gadis itu. Dia menyebutnya manis, persis seperti madu dalam hal aroma dan juga rasanya. Luz menampiknya lemah, merasa malu dan gelisah. Tapi, Gilzark menyatakannya secara terang-terangan. Cairan tubuh gadis itu membawa sihir, lalu dia bergerak untuk melangkah lebih jauh. Luz panik, memintanya berhenti. Tapi, Gilzark menangkap pergelangan tangannya dan menolak penolakan itu. Mereka sudah sejauh ini, tidak ada jalan untuk berhenti sekarang. Gadis itu ragu, kewalahan dan mencoba membantah. Tapi, Gilzark membalasnya tanpa keraguan sedikitpun. Dia telah bertahan saat batu penghambat sihir itu dipaksa masuk ke tubuhnya. Ini bukan saatnya untuk menyerah. Pria itu meyakinkan bahwa hal ini tak akan menyakitinya seperti sebelumnya. Semuanya berlanjut. Wajah Luz memerah hebat saat dia bertanya apakah ini yang pertama baginya. Dia mengakuinya dengan pelan. Gilzark terdiam. Sesaat Luz mengira pria itu mengasihaninya. Tapi, pikiran itu justru membuatnya merasa jauh lebih frustrasi. Dia membuang jauh pikiran itu. Setidaknya, momen kelam ini tidak direnggut paksa oleh si bajingan Pangeran Orth. Memilih jalan ini dengan keinginannya sendiri terasa jauh berbeda. Jelas lebih baik. Jika pria ini bisa menjadi perisai sekaligus senjatanya, maka menyerahkan diri padanya adalah takdir yang bisa dia terima. Dia meraih tubuh pria itu dan memintanya lanjut. Perubahan kelam itu terjadi seketika. Badai sihir yang kacau di dalam dirinya akhirnya mulai tenang. Tekanan tak tertahankan itu mereda saat tubuhnya stabil. Rasa sakit yang terus merobek jiwanya memudar, digantikan oleh gairah panas yang tak lagi menghancurkannya. Gilzark menekan dengan penuh tekad, berbisik bahwa dia akan merenggut sihir gadis itu sebanyak yang dia bisa. Saat Luz menatap matanya, kesadaran itu langsung menghantamnya keras. Tatapannya sangat tajam, menusuk bak predator buas yang siap menerkam mangsa utamanya. Sesaat, pria itu seolah siap melahapnya hidup-hidup, tanpa sisa sama sekali. Anehnya, wanita itu tidak lari. Dia justru berpegangan semakin erat padanya. Pria itu terdiam, berbisik menanyakan rasa sakitnya. Luz membalas parau. Jujur saja, sudah hilang. Kelegaan itu semu, digantikan oleh sensasi lain yang jauh lebih berbahaya. Gilzark menyela, menegaskan bahwa kini hanya ada kenikmatan, lalu mengucapkan pengakuan gila. Saat gadis itu kesakitan tadi, Gilzark merasa tubuhnya sendiri seakan ikut hancur dicabik-cabik. Tapi desahannya sekarang sangat memabukkan, membuat wajah Luz seketika memerah panas. Pria ini sudah tahu, tapi tetap saja sengaja menggodanya terang-terangan.
Ikatan sihir ini membuat kebohongan menjadi sesuatu yang sangat mustahil. Setiap sentuhan, setiap debaran, semuanya terbagi. Terlalu gila untuk diucapkan dengan kata-kata. Fakta menyakitkan menghantamnya telak. Ingat, Luz sendiri yang awalnya mengikat pria itu dengan sihir kepatuhan. Tapi kini dia yang kewalahan. Gilzark sama sekali tidak berniat melambat. Pria itu berjanji akan memanjakannya sepenuhnya. Namun dengan satu syarat yang sangat mutlak. Jangan pernah menolak sampai pria itu puas. Hingga fajar menyingsing, ruangan itu akhirnya terdiam. Sunyi mencekam. Luz menarik selimutnya rapat-rapat, menyembunyikan wajahnya yang diam-diam meneteskan air mata. Dia sendiri gagal memahami perasaan rumit ini. Mengapa tubuhnya begitu pasrah? Mengapa dia membalas sentuhan itu setelah semua ini? Yang dia tahu, instingnya mengkhianati logikanya malam itu benar-benar gila. Mark juga tampak sedikit terkejut dengan gairahnya sendiri yang liar. Dia terdiam, memikirkan kembali kegilaan malam tadi. Di sebelahnya, Luz lebih parah, terbungkam, kewalahan, terus mengulang bayangan panas itu di kepalanya. Tatapannya, auranya yang mencekik, semua kembali menghantam ingatannya, memancing rintihan kecil yang lolos dari bibirnya. Gilzark menoleh, menyadari ketegangan wanita itu, namun memilih untuk mengamati dalam diam. Saat Luz mencoba berdiri tegak, kakinya seketika lemas tak bertenaga. Dia mematung bingung. Gilzark menjawab dengan sangat dingin. Tubuh wanita itu terlalu lemah. Ucapan itu memancing emosinya. Luz membalas sengit bahwa Yang Mulia Kaisar jelas tidak paham tata krama. Panggilan resmi itu menusuk telinganya, menciptakan getaran aneh di dalam dadanya. Sementara itu, Luz terus mengeluh betapa tidak nyamannya tubuh yang lengket dan berkeringat. Gilzark langsung mengambil tindakan tegas. Mengangkat gadis itu ke pundaknya tanpa peringatan, membawanya lurus menuju pemandian kekaisaran. Di bawah kehangatan air, suasana sedikit mereda, tapi ketegangan itu menetap. Saat jarak terkikis lagi, Luz mendadak mundur, meringis merasakan rasa pahit menyengat. Gilzark dengan santai mengeluarkan botol kecil, ramuan pencegah kehamilan. Jangan ada yang protes. Saat gadis itu memprotes secara kasarnya, kaisar itu hanya mengangkat bahu, menganggapnya sebagai metode paling praktis. Jika dipaksa minum secara normal, gadis itu pasti akan langsung memuntahkannya. Pria ini bahkan mengaku nyaris memperlakukannya seperti tahanan dengan cekokan serum kejujuran. Namun niat itu dibatalkan. Takut sihir kepatuhan mereka memberikan reaksi yang fatal. Luz tersadar, baru saja menghindari hal yang jauh lebih mengerikan. Tetap saja, dia menatapnya tajam. Gilzark seharusnya bisa memberikan botol itu baik-baik. Gilzark menyeringai dingin, membeberkan faktanya. Gadis itu mengharapkan kepercayaan darinya. Setelah menanamkan sihir kepatuhan pada seorang kaisar, Gilzark menambahkan bahwa dia masih curiga. Luz mungkin terlibat dalam rencana batu iblis penghalang yang benar-benar kelewat batas. Luz seketika meledak, mengepalkan tangannya dan memperingatkan kaisar itu untuk tidak mengulanginya lagi. Jika mereka terikat sihir, pria itu seharusnya bisa merasakan kejujuran dari setiap ucapan yang keluar darinya. Gilzark terdiam, menimbang kata-kata itu sebelum akhirnya mengakui. Gadis ini sepertinya murni tak tahu apa-apa selain lokasi batu tersebut. Disinilah Luz mengungkap rahasia sang pangeran. Pria itu menanamkan batu tersebut, memaksanya mengandung benih sihir yang sangat gelap dan mematikan. Namun soal pernikahan mereka, ia rahasiakan. Terlalu berbahaya jika kenyataan pahit itu sampai terungkap sekarang. Gilzark hanya mendengarkan dalam diam, dingin dan tanpa emosi. Luz bertanya untuk apa sebenarnya batu itu. Percayalah, belum pernah ia mendengar benda terkutuk itu digunakan dengan cara segila ini. Gilzark menjawab dingin, orang menggunakannya demi meraih kekuasaan. Meski tahu benda itu mustahil dikendalikan oleh manusia, namun anehnya, Luz bisa menggunakan sihirnya, sebuah misteri yang ia sendiri tak paham. Saat ditanya apakah orang biasa menanamkannya sendiri, tatapan tajam Gilzark langsung menggelap. Para idiot itu satu hal, tapi bajingan yang memaksakannya pada orang lain jauh lebih hina, memperlakukan manusia murni sebagai alat pemuas dahaga kekuatan. Pada akhirnya, kalimat Gilzark begitu menusuk. Batu itu takkan pernah membawa kebahagiaan bagi siapapun.
Sambil membalik halaman buku kuno, Gilzark akhirnya membahas masalah utamanya, bagaimana cara mengeluarkan batu itu. Demi keselamatannya, mereka harus membuat alat sihir khusus, sesuatu yang bisa mencabut batu itu tanpa menghancurkan tubuh rapuhnya. Tapi ini takkan mudah, mereka butuh 7 material yang sangat langka. Luz terkejut, lalu spontan mengusulkan agar mereka berpencar saja supaya lebih menghemat waktu. Gilzark menolaknya tanpa berpikir 2 kali. Dia takkan pergi kemanapun, dunia luar terlalu berbahaya. Gilzark takkan menyerahkan nyawanya pada seseorang yang tak bisa mengendalikan sihirnya sendiri. Keputusasaan mendorong Luz memintanya untuk mengajarinya. Sekali lagi, pria itu langsung menolak tegas. Untuk apa melatih seseorang yang bisa berbalik membunuhnya? Alasan itu benar-benar menghantam telak di dada Luz. Perhatikan pria ini. Meski terikat mantra kepatuhan, dia tetap mengontrol keadaan. Begitu arogan dan sangat tak tersentuh. Saat Gilzark beranjak pergi, Luz menyadari sebuah kenyataan pahit. Ketidakpercayaannya pun sama besarnya. Dia sangat tahu betapa mematikannya pria di hadapannya ini. Jika pria itu mematahkan mantranya, tamatlah riwayatnya. Jadi, Luz membuat sebuah keputusan nekat. Dia tak bisa terus bergantung. Jika ingin bertahan hidup, dia harus mencari cara untuk bergerak di atas kakinya sendiri. Luz melangkah ke ruang kerjanya, memanggil nama Gilzark, merampas mutlak seluruh perhatian pria itu. Saat dia menatapnya, Luz mengikis jarak, mengangkat dagu Gilzark, dan memaksa mata mereka terkunci rapat. Dia memintanya untuk setidaknya mau mendengarkan kata-katanya sesaat. Gilzark balas mengumpat, memanggilnya penyihir sialan. Namun tatapan Luz sama sekali tak goyah. Jika ingin menyalahkan seseorang, ucapnya pelan, salahkan bajingan yang telah mengubahnya menjadi monster seperti ini. Lalu terjadilah sesuatu yang nekat. Dia mengusap pipinya, lembut dan lambat. Layaknya menjinakkan buasnya seekor predator. Perubahan itu pun terjadi. Ketegangan di wajah Gilzark luntur. Matanya terpejam, dan dia bersandar pada sentuhan itu tanpa perlawanan. Untuk sesaat, semua amarah itu lenyap. Luz menatapnya lekat, dipenuhi rasa penasaran tak tertahankan. Apakah sentuhan ini benar-benar terasa senikmat itu baginya? Atmosfer intim itu pecah saat dia tiba-tiba menjauh, berdiri, dan memberi peringatan keras agar jangan bertingkah. Tapi bahkan saat jemarinya tak sengaja menyapu wajahnya lagi, sebuah reaksi hening kembali lolos darinya. Saat itulah dia sadar, sebenci apapun pria ini padanya, egonya selalu luluh di bawah sentuhan tangannya. Persis seperti kucing raksasa yang mematikan. Suasana seketika berubah. Gilzark mencengkeram erat, menggigit lehernya cukup tajam sebagai peringatan keras. Bukan melukai. Suaranya berubah berat, sangat berbahaya. Gadis ini mungkin merasa sedang bermain dengan kucing, tapi kalau dia harimau, hukuman manis menantinya di sana. Lalu pria itu melangkah pergi. Luz mematung, menyentuh lehernya. Kebingungan setengah mati, bagaimana pria itu bisa sedekat ini di bawah mantra kepatuhan. Sebelum akhirnya meyakinkan diri, itu cuma gigitan main-main belaka. Tak lama, Gilzark melirik waktu dan memberitahu saatnya mereka berangkat. Saat wanita itu bertanya di mana, jawabannya sangat dingin. Ada upacara besar untuk mengangkatnya menjadi penyihir pribadi sang kaisar. Di aula agung, di bawah patung naga raksasa, para bangsawan berkumpul. Pejabat berseru tentang bimbingan naga agung. Perhatikan baik-baik. Kekaisaran Dragalas kini terikat dengan penyihir rambut hitam. Gilzark duduk angkuh di takhtanya. Luz kini resmi menjadi penyihir yang mengabdi langsung padanya. Kerumunan berbisik penyihir rambut hitam itu langka, tapi tak ada yang berani protes. Luz berdiri diam. Ketegangan semakin mencekam. Jika ada yang tahu, dia tak bisa sihir. Habislah sudah. Malamnya, dia berdiri di jendela, merasa putus asa. 1 hari berlalu. Tanpa ada hasil, bahan untuk membuang batu kutukan itu masih mustahil didapat. Dan sungguh, dia benci harus terus bergantung pada Gilzark. Saat sang pria kembali, dia bertanya apa yang harus dilakukannya sebagai penyihir kaisar. Jawabannya sangat menusuk. Tidak ada. Dia hanya disuruh diam di kamar dan menurut. Gelar penyihir itu cuma topeng agar para bawahannya tidak terlalu banyak ikut campur. Dia melarangnya keluar istana. Berbuat ulah sedikit saja, dia akan mengurungnya.
Lalu, pria itu pergi begitu saja. Luz merenung, mantra kepatuhan mengikatnya. Tapi mungkinkah seorang pelayan berani memenjarakan tuannya sendiri? Tengah malam, pria itu belum juga kembali. Perasaan gelisah mulai merayap. Tanpa asupan sihirnya, pria itu bisa mati. Dia mulai takut Gilzark ambruk di suatu tempat. Dia sadar, pemahamannya soal sihir dominasi ini sungguh masih sangat minim. Dengan hati gelisah, dia keluar dan menyusuri lorong yang gelap. Dia mencuri dengar para pelayan. Mereka kagum Gilzark berhasil menundukkan penyihir rambut hitam. Tapi mereka bingung kenapa Gilzark menahannya. Padahal dia tak pernah percaya pada ajudan setianya. Mereka bilang akhir-akhir ini dia menangani urusan berbahaya itu sendirian. Menghindari pasukan militer, seolah dia tidak mempercayai siapapun kecuali dirinya. Luz mendengarkan dan mulai paham. Semua orang menghormatinya, tapi mereka sungguh frustrasi. Pria itu menolak bantuan siapapun, persis seperti yang dia lihat. Gilzark bilang akan mencari bahan itu sendiri. Dia tak percaya orang lain. Luz sadar mereka mirip. Baginya itu takdir, tapi bagi pria itu, ini sebuah pilihan. Ini membuat kita bertanya-tanya, kenapa orang berkuasa besar justru memilih hidup sendirian di istana? Tak bisa diam lagi. Dia memutuskan pergi mencari sang kaisar. Istana ini terlalu luas. Dia tersesat, lalu bertanya pada pelayan arah menuju ruang kerja kaisar. Saat tiba di sana, dia membuka pintu itu perlahan dan mengintip. Gilzark terbaring santai di sofa, matanya terpejam damai. Sesaat, wanita itu benar-benar mengira dia sedang tertidur pulas. Wajahnya begitu damai, rasanya mungkin terlalu tenang. Jadi, dia pikir tak ada gunanya menunggu, dan berbalik pergi, baru melangkah pergi. Tangan pria itu melesat cepat dan mencengkeram erat pergelangannya. Luz menjerit kaget saat ditarik mundur, dan dalam sekejap, dia sudah terkunci mati di sofa. Bayangan pria itu mengungkungnya. Kesadaran itu menghantamnya. Pria ini rupanya sudah bangun sejak tadi. Gilzark menatap tajam ke arahnya. Tatapannya berat, tidak fokus. Ada yang sangat salah. Dia menunduk ke lehernya, membisikkan sesuatu tentang aroma yang manis. Tubuh Luz kaku, panik memanggil namanya. Tapi kaisar itu terus mengabaikannya. Jarinya menekan bibir Luz, perlahan menyelinap masuk ke mulutnya, seolah ingin mencicipi rasa manisnya. Dia membeku, menatap pria itu dengan bingung, dan saat itulah dia baru menyadarinya. Mata kaisar tidak normal. Ada api obsesi yang menyala terang. Semuanya kini masuk akal. Kehabisan sihir. Sebelum dia bisa melawan, pria itu meraup bibirnya, menciumnya dalam dan buas. Efeknya instan. Dia merasakan aliran sihirnya tersedot habis, mengalir deras masuk ke tubuhnya. Sensasi itu menelannya bulat-bulat, begitu tajam dan menguasai segalanya. Tapi di tengah semua kekacauan ini, Luz sadar satu hal ini tidak sepenuhnya terasa buruk. Padahal dia datang ke sini hanya untuk memulihkannya. Namun saat dia mencoba menarik diri, dia mulai ragu ciuman biasa tak akan pernah cukup. Saat dia mencoba menyuruhnya berhenti, pria itu melepasnya sesaat demi merapalkan mantra, roda gigi sihir. Mantra itu mengunci suaranya. Kepanikan langsung meledak. Dia berusaha bicara, tapi tak ada satu suara pun yang keluar. Sihir keheningan itu benar-benar menyegel bibirnya. Dan bersamanya, hilang sudah kemampuannya menggunakan mantra kepatuhan. Tanpa perintah, tanpa kendali sama sekali, Gilzark kembali mencium lehernya, membisikkan namanya dengan berat, mengakui betapa dia menginginkan sihir wanita itu. Bukan sekadar rasa lapar biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih putus asa, kelaparan absolut. Makanan atau anggur tak mempan. Luz akhirnya sadar, pria ini sebelumnya benar-benar berusaha menahan diri. Tetap saja, rasa frustrasi membakar dadanya. Pria itu tidak perlu sampai menyegel suaranya. Dia mencoba lagi, tapi yang keluar hanyalah embusan napas yang tak beraturan. Di dalam kepalanya, dia menuntut segelnya dilepas, tapi Gilzark justru membalasnya dengan ciuman lain, memutus perlawanannya. Tangannya bergerak liar, memancing lebih banyak reaksi darinya. Hawa panas langsung terkumpul, menjalar ke seluruh tubuhnya. Gilzark langsung menyadari perubahan liar itu. Semakin tubuh Luz bereaksi, semakin kuat pula aroma sihirnya menguar di udara. Dia menyebutnya sangat indah, hampir sepenuhnya terbuai oleh pesonanya. Fokusnya menajam,
bertekad memancing lebih banyak sihir darinya, terus mendesak seolah memburu reaksi pasrah itu. Mari kita lihat kepanikan Luch. Ini salah. Bukankah pria itu yang sangat membutuhkan sihirnya? Namun, perilakunya seolah membuat Luch yang justru tenggelam dalam gairah ini. Dia menatapnya lekat, setengah penasaran. Bertanya, ada apa? Bertanya di mana lagi Luch ingin disentuh. Semakin dia mendesak, semakin kuat reaksi itu, membuat atmosfer di antara mereka semakin gelap. Tubuhnya terus merespons, meski mencoba melawan. Hawa panas menguasai dan kendalinya runtuh. Gilzark menyadarinya dengan jelas. Gadis itu sudah siap sejak tadi. Gilzark pun mengubah posisi, bersiap merenggut lebih banyak lagi. Luch berusaha menjauh, tapi pria itu langsung menahannya erat. Berbisik menyuruhnya untuk tidak lari. Lalu Gilzark memanggil namanya lagi. Kali ini jauh lebih lembut. Itulah yang menghancurkan pertahanannya. Nada suaranya, cara dia memanggilnya setelah semua kegilaan tadi. Sebelum pikirannya kembali jernih, Gilzark menariknya, menekannya kuat ke meja kerja, menegaskan apa yang dia inginkan. Dia butuh gadis itu memenuhinya dengan sihir, dan anehnya, Luch benar-benar terlihat sangat puas. Gilzark bukan sekadar stabil atau pulih sekarang. Pria ini sungguh-sungguh merasa sangat terpuaskan. Aliran sihir di antara mereka semakin brutal. Arus berat yang terus tersedot darinya ke dalam Gilzark. Saat jemarinya mencengkeram dagu gadis itu dan menyuruhnya menatap matanya, Luch langsung menurut, dan tepat pada detik itu, dia tidak bisa lagi mengelak. Sensasi ini bukan sekadar bisa ditahan. Ini terasa nikmat. Adegan tiba-tiba bergeser ke masa lalu Gilzark. Di malam ulang tahunnya, saat istana sibuk berpesta, dia duduk sendirian di kegelapan bersama naga raksasa, membaca tenang di bawah lampu. Sang putra mahkota menemukannya dan langsung mengomentari pemandangan aneh di depannya. Sang tamu kehormatan tidak seharusnya bersembunyi di tempat segelap ini. Gilzark membalasnya dengan sangat dingin, menyebut dia sudah melakukan salam formal dan enggan bersosialisasi tanpa makna lagi. Pangeran menghela napas, menyebutnya sangat keras kepala, tapi dia tidak pergi menjauh. Sebaliknya, dia menatap hamparan bintang di langit malam dan memberikan satu peringatan serius. Menyendiri mungkin terasa mudah sekarang, tapi sebagai calon kaisar, dia tak akan pernah benar-benar sendirian. Dia memintanya untuk tidak menolak kehadiran orang lain dengan begitu absolut, karena ada jenis kebahagiaan jenis kebahagiaan tertentu yang hanya bisa kau temukan saat berbaur dengan orang lain. Gilzark sama sekali tidak peduli. Dia menutup bukunya, merenungkannya dengan caranya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Ikatan itu tak berarti. Pada akhirnya, semua akan lenyap tertelan kegelapan. Kenangan itu menghantui. Saat dia berdiri sendiri, menatap dua nisan bisu, kembali ke masa kini, Gilzark tersentak bangun, menepisnya sebagai mimpi buruk memuakan. Di ranjang, Luch tertidur lelap di sisinya. Dia menyisir rambut, merangkai pecahan ingatan malam sebelumnya. Sihirnya terkuras habis, dan dia tak punya pilihan selain mengambil paksa energi itu. Tatapannya jatuh pada gadis itu, dan kenyataan pahit menghantamnya begitu tajam. Tubuhnya telah terikat pada sihir gadis ini, bukan sekadar butuh, melainkan kecanduan mutlak. Hanya Luch yang bisa memuaskan dahaga magis itu. Kenyataan gelap ini sungguh merobek egonya. Luch perlahan membuka matanya, masih setengah sadar, tapi dengan cepat dia merasakan aura bahaya. Dia mencoba bersuara, senyap, tangannya panik mencengkeram lehernya sendiri. Gilzark langsung teringat, lalu membatalkan mantra segel itu dengan satu perintah pelan. Sihir itu pudar. Detik ketika suaranya kembali, gadis itu meledak, menumpahkan amarahnya tanpa rasa takut. Pria itu dilarang keras memakai mantra pembungkam suara padanya lagi. Jika butuh sihir, datang padanya dulu, tanpa alasan. Lalu, dia melemparkan belati, kata mematikan. Semua ini salahnya. Kalian harus ingat, tak ada yang akan terjadi jika Gilzark tak mencoba membunuhnya. Untuk kali ini, sang kaisar kejam itu terdiam. Dia memalingkan wajah, bergumam pelan bahwa dia mengerti. Dia akan berhati-hati. Luch pergi berganti pakaian. Auranya masih jelas membara. Gilzark tertinggal sendiri, bersandar dalam keheningan yang mencekik batinnya. Ada rasa lega yang aneh merayap di ruangan itu, dan hal itu sangat mengganggunya. Dia langsung menepis perasaan itu. Gila,
Untuk apa dia peduli pada emosi gadis kecil yang rapuh? Tapi jawabannya menyiksa. Mantra kepatuhan terkutuk itu satu-satunya alasan masuk akal. Sihir itu benar-benar menggerogotinya. Tak lama berselang, dia muncul dan mengetuk pintu kamar gadis itu. Nadanya kini lebih lembut. Dia meminta maaf dan menyuruh Luz menyebutkan apapun yang diinginkannya. Perhiasan, gaun indah, apapun, sepi, tanpa jawaban. Dia mencoba lagi, menanyakan apakah ada makanan yang sangat dia inginkan. Sunyi mencekam lagi, hingga akhirnya suara lembutnya menembus tebalnya pintu. Jika ingin menebus dosa, ajari dia sihir. Gilzark terdiam kaku, tapi tidak menolak permintaan itu. Dia setuju. Mereka akan mulai dengan dasar yang sederhana begitu. Luz siap. Di balik pintu, nada suaranya berubah drastis. Ada antusiasme murni. Dia menyuruhnya menunggu dengan antusias. Gilzark berdiri di lorong gelap, mengutuk kelemahannya sendiri lagi. Perasaan itu lagi. Rasa lega menyelinap masuk hanya karena mendengar reaksi gadis itu. Pintu terbuka. Luz melangkah keluar, tampil sama sekali berbeda dari sebelumnya. Tanpa gaun sutra, tanpa kelembutan rapuh, dia berpakaian untuk bergerak cepat. Celana tinggi, sepatu bot kokoh, dan blus berkelas, fokus, dan sangat siap. Kali ini, dia menolak menjadi mangsa. Dia bersiap melawan balik menggunakan sihir. Luz tak bisa menutupi keterkejutannya. Gilzark sungguh mengakui kesalahannya. Itu terasa seperti ilusi gila. Tapi, perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Dia akhirnya akan belajar menguasai sihir kegelapan ini. Gilzark menyuruhnya menunggu saat dia menyiapkan penutup mata dan pelindung gaib di sekitarnya. Saat mereka melangkah ke area latihan, matanya tertuju pada tumpukan buku kuno di sana. Dia meraih satu, membalik halamannya, dan membeku seketika. Itu buku sihir sungguhan. Saat membaca halamannya, sebuah ilustrasi mengerikan mengunci tatapannya sesosok monster buas bertanduk besar, bersama catatan detail yang berisi daftar bahan untuk mencabut batu kutukan dari dalam dadanya. Sebelum dia sempat membaca lebih jauh, buku itu dirampas kasar dari genggamannya. Gilzark menutupnya rapat-rapat. Dia sama sekali tidak perlu membaca rahasia segelap itu. Sebaliknya, dia memanggilnya mendekat. Fokus mereka kini berubah drastis. Pelajaran pertama, serangan angin dasar untuk perlindungan diri. Kalian bisa merasakan ketegangannya. Luz melangkah maju tanpa ragu. Memintanya mengajarinya. Dia menuntunnya perlahan. Langkah demi langkah. Luruskan lengan. Bidik lewat jari tengah. Postur tubuh harus tetap kokoh. Dia merapat di belakangnya. Membenarkan posisinya. Bisikannya memperingatkan postur buruk akan membuatnya terpental oleh tolakan energi. Lalu bagian intinya, bayangkan saja angin liar itu membelit erat pergelangan tangannya. Kumpulkan sihirnya. Bentuklah. Luz mengikutinya, memastikan apakah yang dia lakukan sudah benar. Pria itu mengangguk, menuntut lebih. Tahan bayangan itu tetap stabil. Bayangkan pusaran ganas yang mencabik-cabik targetnya. Lalu mulailah merapal. Dia memusatkan pikirannya dan berseru. Tangan angin, dan yang muncul bukanlah sesuatu yang kecil. Sebuah lingkaran sihir merah raksasa meledak di depan tangannya, dan mantra itu pecah menjadi pusaran energi yang sangat brutal. Boneka latihannya tidak sekadar hancur. Benda itu benar-benar lenyap menguap. Luz menatap kosong. Benar-benar terkejut dia berhasil melakukan hal segila itu. Bisa kita lihat. Di sebelahnya, Gilzark tampak terguncang dan berkeringat dingin. Dia menjelaskannya dengan nada yang datar. Mantra itu seharusnya hanya mendorong, bukan menghancurkan. Batu naga di dalam dirinya memperkuat segalanya. Dia memperingatkannya dengan tegas agar tidak membayangkan kekuatannya terlalu besar lain kali. Luz mengangguk, sedikit tersipu malu, berjanji untuk lebih berhati-hati. Mereka lanjut berlatih. Selanjutnya adalah mantra pergerakan. Lompatan jarak pendek murni di dalam batas jarak pandangnya. Pria itu menunjuk sebuah landasan dan menyuruhnya membayangkan titik tujuan itu dengan sangat jelas. Kunci bayangannya, lalu rapal mantranya. Luz mempelajari landasan itu. Pikirannya melesat jauh. Jika dia menguasai ini, mungkin dia bisa mulai mengumpulkan semua bahan itu sendirian. Namun, dia mengingatkan dirinya sendiri, mantra ini hanya bekerja dalam jarak pandang. Dia memejamkan matanya.
fokus, dan merapalkan mantra pergerakan. Sebuah lingkaran sihir hijau menyala terang di bawah kakinya. Lalu dia lenyap. Ekspresi Gilzark langsung berubah drastis dari tenang menjadi sangat panik. Dia menghilang, benar-benar lenyap. Bukan ke landasan itu, Luz muncul di tempat yang sama sekali berbeda. Udara dingin menghantamnya lebih dulu. Dia menoleh dan menyadari dia berdiri di tengah pegunungan beku. Salju membentang ke segala arah. Kebingungan mulai melanda. Ini jelas bukan titik tujuannya tadi. Seekor elang berputar di atasnya, dan kemudian bayangan raksasa tiba-tiba menyelimuti tubuh kecilnya. Dia berbalik dan menatap langsung ke arahnya. Seekor beruang berbulu putih raksasa menjulang mengerikan di atasnya. Tanduk ungu menyala menonjol tajam dari kepalanya. Monster itu mengaum, benar-benar memekakkan telinga. Ingatannya langsung terpicu. Itu adalah makhluk yang sama, persis dari dalam buku sihirnya. Ia langsung menyerang. Seberkas cahaya mematikan melesat dari tanduknya, merobek udara dengan sangat ganas. Luz nyaris gagal menghindari serangannya, membuatnya terhempas keras ke dalam tumpukan salju tebal. Dia merangkak panik, menyadari betapa buruknya situasi ini. Dia mempertimbangkan teleportasi lagi, tapi mendadak ragu. Jika batu itu memperkuatnya lagi, dia bisa kehilangan kendali atau lebih buruk, mendarat tepat di hadapan Pangeran Ord. Buas itu maju, menggeram, terus mendekat. Sesuatu dalam dirinya berubah. Kepanikannya mendingin menjadi fokus tajam. Dia menatap lekat monster di atasnya, dan alih-alih dilanda ketakutan, perhatiannya justru tertuju lurus pada tanduk itu. Dia menilainya dengan sangat tenang. Benda itu sungguh indah, dan dia benar-benar menginginkannya. Pusaran sihir merah mulai berputar liar di tangannya. Tumbuh cepat, sangat tidak stabil, dan mematikan. Dia memantapkan dirinya, mengunci pandangan pada targetnya. Jika makhluk itu tidak mau menyerahkannya, dia akan merebutnya dengan paksa. Percayalah. Di tempat lain, Gilzark membelah langit bersama naga lapis bajanya, melacak Luz lewat tarikan sihir kepatuhan mereka. Posisinya sama sekali tidak berubah, dan kenyataan gelap itu membuatnya sangat gelisah. Entah teleportasinya gagal total, atau dia terjebak di tempat tanpa ada jalan keluar. Pikiran kelam merayap, terjebak, tenggelam, tak terjangkau. Rahangnya mengeras tajam. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, dia takkan tinggal diam. Melewati puncak beku itu, dia akhirnya menemukannya. Kawah raksasa menganga, hancur di tengah salju tebal. Beruang bertanduk besar itu terkapar mati di pusatnya. Tak jauh dari sana, Luz bersandar di pohon, berdarah dan nyaris kehilangan kesadaran. Dia melompat turun, bahkan sebelum naganya mendarat. Bergegas berlari, dan mencengkeram kedua bahunya, meneriakkan namanya cemas. Dia bergerak pelan. Mengenalinya, rasa lega datang. Tapi hanya sesaat. Dia menuntut jawaban apakah wanita itu benar-benar melawan monster tersebut. Luz dengan lemah menunjukkan kristal ungu yang bersinar. Material tanduk yang sangat dia butuhkan. Dan menjelaskan benda itu sudah ada di sana saat dia tiba. Dia mengaku tak berani melakukan teleportasi lagi. Takut sihirnya meleset, jadi dia bertahan dan bertarung. Berharap pria itu akan menemukannya. Itu cukup untuk memancing amarahnya. Dia membentangnya tajam agar tidak melakukan hal seceroboh itu. Wanita itu tersentak. Dia memaksa dirinya menahan diri. Mengakui menunggunya adalah pilihan tepat. Tapi, melawan monster tingkat tinggi sama sekali bukan. Bayangkan saja, dia hanya tahu satu sihir serang. Dia benar-benar bisa mati. Luz menundukkan pandangannya dan meminta maaf pelan. Nada suaranya berubah saat melihat luka-luka wanita itu. Dia memperingatkan bahwa luka dari monster sihir akan membusuk jika dibiarkan dan menyuruhnya segera berdiri. Mereka harus pergi sekarang. Dia mencoba bangkit, tapi tenaganya sudah habis. Dengan helaan napas frustrasi, dia menggendongnya sendiri. Bergumam tentang perlunya sebuah tali kekang agar wanita ini tak mencari masalah. Saat pria itu membawanya menembus salju, Luz memikirkan semuanya dengan sangat jelas. Dia terlalu ceroboh. Dia teringat beruang itu. Ketakutannya yang mencekam karena dia nyaris saja mati. Melihat lengan bajunya yang robek dan lengannya yang berdarah, dia sadar itu murni keberuntungan belaka. Mereka tiba di sebuah pondok gunung kecil,
dan pria itu menurunkannya dengan hati-hati. Rasa bersalah yang pekat menghantuinya. Dia meminta maaf lagi, sadar telah membuatnya khawatir, dan jika dia mati, mereka berdua takkan selamat. Pria itu terdiam sejenak, lalu berlutut di depannya dan menggenggam tangannya, berkata bahwa sekadar hidup saja tidaklah cukup. Atas Asha, dia menatap jari-jarinya yang terluka parah, menunjukkan fakta yang sudah sangat jelas. Wanita itu terluka. Saat dia mencoba mengabaikannya, pria itu langsung menghentikannya, bertanya apakah dia benar-benar menganggap ini bukan apa-apa dibandingkan dengan rasa sakit dari batu penghambat sihir itu. Dia menyuruhnya untuk tidak berpura-pura, karena pria itu juga bisa merasakannya. Semuanya mengalir kepadanya melalui ikatan mereka berdua. Hal itu membuat Luz tertawa pelan. Saat dia mempertanyakannya, wanita itu tersenyum dan mengaku sudah lama sekali tidak ada yang mengkhawatirkannya seperti ini. Kita tahu masa lalunya gelap, dulu tak ada yang peduli. Bahkan saat dia terluka parah, sekarang, pria yang dulu pernah mencoba membunuhnya justru menjadi satu-satunya sosok yang memperlakukannya lebih lembut dari siapapun. Dia sangat tahu sihir penunduk itu ikut ambil bagian. Namun, dia tetap memejamkan mata dan mengucapkan terima kasih padanya. Gilzark terdiam. Dia hanya menatapnya dalam-dalam.